warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa contoh soal terkait dengan permutasi siklis. Untuk contoh soal tentang permutasi siklis sudah pernah kita bahas ya pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa contoh soal terkait dengan permutasi siklis dan ada nanti satu contoh soal, maksudnya satu latihan ya, satu buah latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan nantinya. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas tentang soal tentang permutasi siklis, kita lihat dulu apa itu permutasi siklis. Nah, singkat kata bahwa permutasi siklis itu sendiri adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Jadi, kalau kita punya n unsur atau n elemen atau n anggota yang berbeda dan kita ingin menyusun n unsur tersebut dengan posisi yang melingkar dan ingin menentukan berapa banyak susunan cara untuk menyusun n unsur yang berbeda tadi, kita bisa menggunakan konsep permutasi siklis yang dirumuskan dengan PS. Nah, PS saya singkat ya, permutasi siklis akan sama dengan n yang dikurangkan dengan 1 faktorial. Nah, kenapa di sini rumusnya bisa dikurangkan dengan 1? Oke, simak ya penjelasannya. Misalkan saya punya 3 unsur yang berbeda. Bisa katakanlah unsur itu adalah unsur A, unsur B, dan unsur C. Dan saya ingin menyusun ketiga unsur tersebut dengan posisi yang melingkar. Yang perlu teman-teman perhatikan di dalam permutasi siklis adalah untuk menyusun n unsur tersebut dengan posisi yang melingkar, itu harus salah satu di antara elemen atau salah satu dari unsur tersebut, posisinya itu harus tetap. Ya, posisinya harus tetap atau posisinya harus diam untuk kita jadikan acuan atau patokan untuk menyusun susunan yang berikutnya. Misalkan seperti ini tadi ya. Nah, misalkan tadi 3 unsur ya A, B, C. Nah, ini adalah untuk susunan yang pertama. Kenapa harus ada unsur yang salah satu unsurnya yang harus tetap ya, harus diam di situ. Artinya posisinya tidak berubah di situ untuk menghindari susunan yang kacau pastinya. Artinya untuk supaya terhindar dari atau supaya kita tidak menemukan susunan yang sama dengan susunan yang sebelumnya gitu ya. Karena kalau susunannya sama itu kan tetap kita hitung 1 gitu kan. Nah, makanya harus ada salah satu dari unsur tersebut yang posisinya tetap atau diam yang tidak berubah posisi sama sekali. Nah, makanya di sini karena ini ada 3 unsur, misalkan saya pilih unsur yang tetap atau unsur yang diam di sini ya, atau posisinya sudah tetap di sini itu katakanlah unsur A. Apakah boleh unsur B? Ya boleh ya. Apakah unsur C? Ya boleh saja. Yang penting salah satu di antara mereka. Berarti ini adalah susunan yang pertamanya. Jadi yang bisa saya susun pertama tentu dari A ke B. Kita susun searah jarum jam ya. A ke B, kemudian B ke C. Nah, ini susunan yang pertama. Nah, untuk susunan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah karena posisi A ini tadi sudah tetap ya, posisinya sudah diam di sini, berarti tentu yang bisa bertukar posisi di sini adalah C dan B, ya kan, hanya C dan B saja. Jadi kemungkinan yang kedua tentu ini ya. Nah, kayak sini A-nya tetap di sini, tentu bisa jadi C-nya yang di sini atau B-nya yang di sini. Tadi susunannya tetap searah jarum jam. Nah, jadi susunan yang pertama yang bisa kita buat adalah dari A ya, dari A ke B ke C. Susunan yang kedua adalah dari A ke C dan ke B. Nah, kalau teman coba lagi, pasti teman-teman akan mendapatkan susunan yang sama dengan susunan yang seperti yang kita dapatkan sebelumnya ini. Nah, kalau sama ya tetap kita hitung 1. Nah, jadi makanya di sini kita harus kurangkan 1 di sini karena ada salah satu unsur tersebut yang posisinya sudah tetap atau posisinya diam ya, yang kita jadikan sebagai acuan atau patokan. Tujuannya apa tadi? Untuk menghindari susunan yang kacau atau mendapatkan susunan yang sama dengan susunan yang sebelumnya. Kira-kira ada berapa cara menyusunnya? Ada 2 cara ya, dengan 3 buah unsur yang berbeda. Ternyata ada 2 susunan yang bisa kita buat. Nah, untuk mendapatkan 2 itu kan kita tidak mungkin ya menggambarkannya seperti ini, kan tentu menghabiskan waktu. Maka solusinya adalah rumus ini. Nah, 2 ini kita dapatkan dari mana? Tadi banyak unsurnya ada berapa? Ada 3 ya, A, B, C. Jadi 3 kita kurang 1 hasilnya adalah 2, 2 faktorial artinya adalah 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Makanya banyak cara untuk menyusun 3 unsur yang berbeda secara melingkar atau dengan posisi yang melingkar itu adalah sebanyak 2 cara. Misalkan lagi saya punya 4 unsur yang berbeda gitu ya. Gitu ya, katakanlah unsurnya adalah unsur
unsur A, unsur B, unsur C, dan unsur D. Ingat, permutasi siklis karena posisinya melingkar harus ada salah satu di antara unsur ini yang posisinya sudah tetap atau posisinya sudah diam di situ gitu ya. Misalkan lagi saya pilih yang A nih misalnya. Nah, karena posisi A ini sudah tetap di sini, berarti yang bisa berpindah tentu B, artinya bisa bertukar posisi adalah B, C, dan D gitu ya. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama, misalkan kita masih susun searah jarum jam. Oke, ini adalah untuk susunan yang pertama. Kalau untuk susunan yang kedua, oke, posisi A-nya tetap, berarti saya bisa buat seperti ini ya, C, B, D gitu ya. Nah, bisa ya. Oke, jadi susunan yang pertama adalah dari A ke B, ke C, ke D. Yang susunan kedua dari A ke C, ke B, ke D. Susunan yang berikutnya bisa kita buat, oke, posisi A-nya tetap di sini. C, D, B, ya, C, D, B. Nah, ini susunannya udah berbeda ya. A, C, D, B. Kalau yang tadi A, C, B, D, berbeda. Susunan yang berikutnya yang bisa kita buat adalah A, D, C, P. Nah, beda ya. A, oke, kita mulai dari patokan kita dari A ya. A, D, C, B. Oke, untuk yang susunan yang berikutnya yang bisa kita buat lagi adalah A, B, D, C. Oke, A, B, D, C. Oke, berbeda ya. Nah, susunan yang lain yang bisa kita buat adalah A, D, B, A, D, B, C. Nah, ini adalah susunan berikutnya yang bisa kita buat. Nah, kalau teman-teman coba lagi, pasti nanti akan mendapatkan susunan yang sama seperti susunan yang kita dapatkan sebelumnya ini. Ada berapa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyusunnya? Ada 6 susunan gitu ya. Ada 6 susunan yang bisa kita lakukan. 6 itu kita dapat dari mana? Dari tadi ada 4 unsur ya, berarti 4, N-nya 4, kita kurang 1 adalah 3. 3 faktorial. 3 faktorial artinya adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1 ya 6. Jadi ada 6 cara. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya rumus untuk permutasi siklis atau menentukan banyaknya cara menyusun jika posisinya melingkar itu harus kita kurangkan atau N-nya kita kurangkan dengan 1, kemudian kita faktorialkan. Oke, semoga paham ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada 3 pria dan 3 wanita. Mereka akan duduk melingkar dengan syarat mereka harus selang-seling di antara pria dan wanita. Berapa banyak cara susunan duduk mereka? Nah, perhatikan di sini, ini adalah permutasi siklis dengan syarat ya. Atau bersyarat. Katanya di sini ada 3 pria, kemudian ada 3 wanita gitu ya. Dia duduknya melingkar, syaratnya mereka itu harus selang-seling. Artinya berapa banyak cara susunan duduk mereka kalau syaratnya mereka itu harus selang-seling antara pria dan wanita. Perhatikan ya teman-teman, khusus untuk kasus selang-seling di sini, perhatikan caranya karena ini bisa dikatakan ini adalah kasus yang khusus. Biasanya pada soal itu syaratnya yang sering kita temukan adalah misalkan dengan syarat berdampingan gitu ya atau berdekatan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau untuk selang-seling, oke, saya jelaskan dulu. Tadi mereka duduknya melingkar seperti ini ya. Ada 3 pria dan 3 wanita dan mereka harus selang-seling. Jadi kalau selang-seling sepertinya pria, wanita, sorry, ini pria, wanita. Jadi ada 3 pria, 3 wanita, posisinya selang-seling. Nah, bagaimana cara menentukan banyak susunan duduk mereka? Yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah bahwa kita harus pilih dulu ya, yang mana yang harus kita sikliskan. Boleh terserah mau wanita, mau pria juga boleh. Misalkan saya pilih pria. Jadi prianya sini kan ada ini ya, kita katakan ini pria pertama, ini adalah pria yang kedua, dan ini adalah pria yang ketiga. Kita hitung dulu berapa banyak cara duduk untuk posisi pria ini dengan menggunakan konsep permutasi siklis. Jadi caranya akan sama dengan ada berapa unsur di sini? Ada 1, ada 2, ada 3 unsur ya, karena dia permutasinya siklis tadi atau posisinya melingkar ya gitu ya. Jadi kita harus kurangkan. Jadi 3 kita kurangkan dengan 1, kemudian kita faktorialkan. Nah, berikutnya untuk posisi wanita di sini, nah ini kan kalau kita misalkan ini adalah wanita 1, ini wanita yang kedua, dan ini adalah wanita yang ketiga. Untuk posisi wanita ini dia bisa bertukar posisi kan? Bisa jadi di sini wanita keduanya, di sini wanita pertama, di sini wanita ketiga. Atau di sini wanita satunya, di sini wanita keduanya, atau di sini wanita yang ketiganya. Nah, jadi mereka yang 3 wanita ini tentu saja bisa bertukar posisi nantinya. Nah, untuk menentukan banyak caranya, ada berapa banyak wanita di sini? Ada 3. Berarti kita kalikan dengan 3
faktorial. Jangan dikurangkan lagi dengan 1 ya, karena di sini kita sudah memilih untuk prianya di sini. Berarti dikurang satunya udah masuk dia ke sini. Oke, kita tinggal selesaikan saja. 3 kurang 1 hasilnya adalah 2, jadi 2 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan 3 faktorial. 2 faktorial adalah 2 yang dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 3 faktorial, artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Oke, 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Kalikan saja ya, yang langsung kalikan angkanya yang tidak ada angka satunya. Jadi 2 kali 3, 6, kali 2 hasilnya adalah 12. Jadi jawabannya adalah ada 12 cara untuk menyusun susunan duduk mereka jika pria dan wanitanya harus selang-seling. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gampang ya teman-teman ya. Berikutnya kita coba soal yang kedua. Katanya Ani mempunyai 4 pernik besar dan 4 pernik kecil yang beraneka warna akan disusun menjadi sebuah gelang. Jika pernik kecil harus terdapat di antara pernik yang besar, maka banyak cara Ani menyusun pernak-pernik menjadi sebuah gelang adalah. Oke, kita perhatikan lagi di sini. Jadi Ani ini ingin membuat gelang ya, yang terdiri dari pernik besar dan pernik kecil. Jadi diberikan syarat ternyata di sini. Syaratnya itu adalah pernik yang kecil itu harus terdapat di antara pernik yang besar. Jadi kalau kita buat gambarnya B ya, untuk pernik besar ya B, kecil gitu ya, pernik besar, pernik kecil, besar, kecil. Nah, seperti ini kan, kalau kita lihat posisinya ternyata pernik yang kecil ini berada di antara pernik yang besar. Ini juga sama, pernik yang kecil berada di antara pernik yang besar. Ini juga sama. Nah, bisa kita katakan posisi ini juga sama dengan posisi yang selang-seling ternyata ya. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, gitu ya. Ternyata posisinya juga selang-seling gitu. Nah, ingat tadi kalau dia selang-seling, kita pilih dulu yang mana yang kita permutasi sikliskan. Misalkan saya pilih di sini yang besarnya misalnya ya, yang besar ini, oke kita tandai dulu untuk yang besarnya. Oke, ini yang besar ya, ada berapa cara kira-kira menyusun gelangnya. Nah, ini ada yang pernik besarnya ada berapa? Ada 1, 2, ada 3, ada 4 ya. Nah, karena ini harus kita sikliskan, jadi 4 kita kurangkan dengan 1 ya, karena rumusnya tadi n kurang 1 faktorial, dan jangan lupa kita kalikan dengan, nah untuk yang pernik besarnya tadi, pernik kecilnya ya, untuk pernik kecilnya ini kan dia bisa bertukar posisi gini ya, bisa jadi ini yang pertamanya di sini, yang keduanya di sini, atau yang pertamanya di sini, yang keduanya di sini. Nah, dia bisa bertukar posisi. Nah, untuk menentukan banyak caranya, untuk pernik kecil ini gitu, kita tinggal hitung aja, ini ada 1, 2, 3, ada 4, jadi kita kalikan dengan 4 faktorial. Oke, 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan 4 faktorial. 3 faktorial artinya adalah 3 yang dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Kemudian kita kalikan lagi, 4 faktorial adalah 4, kita kalikan dengan 3, kita kalikan dengan 2, kita kalikan dengan 1. Kali mundur ya. Nah, kita tinggal kalikan saja, 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 6 kali 4 hasilnya 24, 24 kita kalikan dengan 3 hasilnya adalah 72, 72 kali 2 hasilnya adalah 144. Jadi kalikan selain angka 1 ya, jadi jawabannya adalah 144 cara. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang E. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Dalam suatu kegiatan perlombaan matematika, terdapat 3 orang dari sekolah A, 4 orang dari sekolah B, 4 orang dari sekolah C, dan 2 orang dari sekolah D. Mereka semua diperintahkan untuk duduk melingkar dengan syarat peserta yang berasal dari sekolah yang sama harus berdampingan. Tentukan banyak cara untuk mengatur susunan duduk mereka. Oke, jadi ini ada apa ya? Ada lomba kegiatan matematika. Jadi masing-masing sekolah ini mengirimkan utusannya. Di sekolah A ada 3 orang, kemudian sekolah B ada 4 orang ya. Kemudian sekolah C ada 4 orang juga, dan sekolah D ada 2 orang. Nah, mereka diperintahkan untuk duduk melingkar. Nah, oke, diperintahkan untuk duduk melingkar dengan syarat mereka harus duduk berdampingan. Nah, untuk duduk berdampingan tentu misalkan dari sekolah A dulu ya. Ini ada 3 orang, berarti di sini ya, dia duduknya berdampingan atau berdekatan. Kemudian dari sekolah B tadi ada 4 orang. Oke, nah ini ada 4 orang. Kemudian dari sekolah C ada 4 orang juga.
Nah, kemudian dari sekolah D ada 2 orang. Nah, posisinya kira-kira seperti ini. Posisinya melingkar, tetapi dia duduknya berdampingan. Nah, untuk menentukan banyak cara mengatur susunan duduknya ya gampang ya. Kalau untuk berdekatan atau berdampingan ya gampang. Jadi caranya adalah yang ini ya. Ini kita anggap sebagai satu elemen ya. Yang sama ini kita anggap satu elemen atau yang satu kelompok gitu ya. Ini juga satu kelompok, ini juga satu kelompok, ini juga kita anggap satu kelompok. Jadi ada berapa kelompok di sini? Ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, jadi untuk menentukan banyak cara mengatur susunan duduk mereka, kita bisa gunakan konsep permutasi siklis tadi ya. Ada berapa unsur tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini kita kurangkan dengan 1 faktorial. Nah, kemudian kita lihat masing-masing kelompok ini juga bisa bertukar posisi kan. Misalkan ini A1, ini A2, ini A3. Bisa jadi A3-nya di depan, atau A2-nya di tengah, A1-nya yang di belakang, atau A1-nya yang di tengah. Nah, sehingga masing-masing kelompok ini ternyata dia juga bisa bertukar posisi. Nah, untuk menentukan caranya bagaimana? Lihat ini ada berapa? Ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Jadi kita langsung kalikan dengan 3 faktorial. Kemudian untuk kelompok yang B ini ada jumlah anggotanya ada 4 ya, berarti kita kali lagi dengan 4 faktorial. Karena mereka berempat ini sudah pasti juga akan bertukar posisi nantinya gitu ya. Ini juga ada 4, kita kalikan lagi dengan 4 faktorial. Nah, ini juga ada ya, 2 orang di sini, berarti kita kalikan dengan 2 faktorial. Karena ada 2 cara nanti ya untuk orang dari sekolah D ini bertukar posisi. Kalau ini D1, ini D2, bisa jadi ini D1, D2, atau D2-nya dulu baru D1 gitu kan. Oke, makanya kita kalikan dengan 2 faktorial. Oke, kita tinggal selesaikan. 4 kurang 1, 3 ya, jadi 3 faktorial. Oke, kali 3 faktorial, kali 4 faktorial, kali 4 faktorial, kali 2 faktorial. 3 faktorial, nah saya langsung ya di sini ya, 3 faktorial itu kan artinya 3 kali 2 kali 1 ya, yaitu 6. Kemudian dikalikan 3 faktorial tadi 6, 4 faktorial. 4 faktorial artinya adalah 4 yang dikali 3, kali 2 kali 1 ya, 4 kali 3 12, kali 2 24, kali 1 ya 24 ya, jadi 4 faktorial 24, kali 4 faktorial 24, 2 faktorial adalah 2 ya, 2 kali 1. Oke, tinggal dikalikan saja, kita coba kali dulu, 6 kali 6 di sini adalah 36, kita kalikan dengan 24 ya, kemudian ini 24 kita kali 2, hasilnya 48. Nah, teman-teman tinggal kalikan saja. Kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 41.472 cara. Nah, banyak ya caranya ya. Jadi kita lihat jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal yang keempat. Raffi mempunyai 5 anak, yaitu Ana, Ani, Anto, Andri, dan Ahmad. Banyaknya cara yang dapat digunakan Raffi dan kelima anaknya untuk duduk mengelilingi meja makan jika syaratnya Ana dan Ani tidak boleh duduk berdampingan. Nah, kalau tadi biasanya untuk soal-soal tentang permutasi siklis ini pasti yang ditanyakan itu kalau tidak, syaratnya itu pasti kalau tidak berdampingan, berdekatan gitu ya, selang-seling. Nah, ini juga sering kita temukan ya, justru kebalikannya, di mana Ana dan Ani ini tidak boleh duduk berdampingan. Nah, kalau tidak boleh duduk berdampingan, cara mencarinya bagaimana? Gampang ya teman-teman. Caranya adalah teman-teman cari dulu posisi duduk melingkarnya, bebas dulu. Kemudian cari lagi posisi duduk yang berdampingan lagi gitu ya. Nah, untuk menentukan tidaknya baru kita tinggal kurangkan saja. Nah, oke. Saya tulis dulu ya, ini ada Raffi, ada berapa orang nih anggotanya? Ada Raffi 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Oke, ada 6 ya, jadi ada 6. Kita tulis dulu, misalkan ini ada Raffi, sini Ana, Ani, Anto, Andri, dan Ahmad. Oke, di sini kita tulis dulu ya, posisi Ana dan Ani ini kita tulis dulu dia berdampingan. Karena untuk menentukan yang tidak berdampingan itu adalah posisi bebas, kita kurangkan dengan posisi berdampingan. Nah, jadi saya tuliskan di sini berdampingan dulu. Oke, kita hitung dulu untuk banyak cara duduk bebas dulu. Bebas artinya tidak ada syarat sama sekali. Kalau tidak ada syarat ya gampang, kita tinggal hitung nih berapa banyak anggotanya nih. Ada 6 ya, jadi langsung aja 6 kita kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 adalah 5 faktorial. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tinggal dikalikan 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 adalah 120 cara. Ini untuk cara duduk yang bebas.
Berikutnya, kita cari lagi untuk banyak cara duduk Ana dan Ani berdampingan. Jadi kita cari dulu banyak cara duduk Ana dan Ani berdampingan ya, walaupun yang di sini tanyakan itu adalah dia tidak boleh. Jadi kita cari dulu. Nah, kalau dia duduk berdampingan, berarti kan posisinya seperti ini ya kan? Lihat ya, Ana dan Ani ini posisinya dia berdampingan atau berdekatan. Jadi karena dia berdampingan atau berdekatan, jadi kita hitung Ana dan Ani ini sebagai satu elemen gitu ya, atau satu kelompok gitu. Jadi untuk menghitung banyak cara duduk, kalau di Ana dan Ani ini berdampingan, berarti caranya ini kita hitung satu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, ada 5. Berarti 5, kemudian kita kurangkan dengan 1 ya, faktorial. Oke, kemudian karena di sini posisi Ana dan Ani kan juga bisa bertukar posisi di sini ya, bisa jadi Ana di sini, Ani di sini, atau Ani di sini, Ana di sini. Ada berapa cara kira-kira? Nah, ini ada berapa orang di sini? Ada 2, berarti langsung aja kalikan dengan 2 faktorial. Oke. Maka 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4 faktorial, kita kalikan dengan 2 faktorial. 4 faktorial artinya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dikali lagi 2 faktorial adalah 2 yang dikalikan dengan 1. Oke, kita tinggal kalikan ya, kalikan saja selain angka 1, 4 kali 3 12 kali 2 24. 24 kali 2 itu adalah 48 cara. Itu untuk menghitung banyak cara duduk jika Ana dan Ani itu dia berdampingan. Nah, kalau untuk menentukan dia banyaknya cara ya, kalau Ana dan Ani tidak boleh duduk berdampingan, tinggal dikurangkan saja. Jadi banyak cara duduk bebasnya tadi 120, kita kurangkan dengan banyak cara duduk berdampingannya, yaitu 48 cara. Nah, tinggal dikurangkan saja, 120 kurang 48, itu hasilnya adalah 72 cara. Ya, jadi banyaknya susunan duduk ya yang dapat kita buat jika syaratnya Ana dan Ani ini tidak boleh duduk berdampingan adalah 72 cara. Oke, nah teman-teman untuk soal yang nomor 5, teman-teman bisa coba sendiri ya sebagai latihannya. Di sini yang ditanyakan adalah mereka semua, ini ada soalnya, nah pertanyaannya adalah kita menentukan berapa banyak cara posisi duduk yang berlainan ya jika semuanya itu bebas berpindah-pindah tempat, dan yang ke B, direktur dan sekretaris itu selalu berdekatan atau berdampingan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.